Pernah nggak sih kalian mikir kenapa kita bisa tukar selembar kertas yang disebut uang ini dengan barang atau jasa? Padahal kalau kita pikir-pikir, uang yang kita pegang itu cuma kertas doang, iya kan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas secara mendalam soal asal-usul uang yang kita pakai sekarang yang dikenal sebagai fiat money. Kita bakal bahas sejarahnya, kenapa kita ninggalin standar emas, dan bahkan bakal masuk ke beberapa teori konspirasi yang bilang ada agenda terselubung di balik semua ini. Semuanya udah gua bahas di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Jadi gini, sebelum kita semua pakai fiat money, sistem keuangan global itu pakai yang namanya standar emas. Mungkin banyak dari kalian yang sudah pernah dengar soal ini, tapi mungkin juga banyak yang belum benar-benar ngerti gimana cara kerjanya. Singkatnya, dulu itu setiap mata uang kertas yang dicetak sama pemerintah harus punya cadangan emas yang setara nilainya. Contoh gampangnya, kalau lu punya selembar uang $100 dari Gold Fund, sebenarnya lu bisa pergi ke bank dan bilang, gua mau tukarin ini sama emas, dan bank bakal ngasih lu emas yang sesuai dengan nilai uang kertas yang lu punya. Jadi, waktu itu nilai uang kertas benar-benar di-backup sama emas yang ada di brankas bank. Nggak kayak sekarang yang cuma berdasarkan janji dari pemerintah. Nah, kenapa pakai emas? Emas itu dianggap sebagai komoditas yang stabil, karena nggak bisa diproduksi sembarangan dan stoknya terbatas di dunia. Sejak ribuan tahun lalu, emas udah dianggap punya nilai intrinsik, jadi make sense banget waktu sistem keuangan pakai emas sebagai patokan buat ngejaga nilai mata uang. Tapi masalahnya standar emas ini mulai keteteran ketika dunia menghadapi perang besar kayak Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kenapa? Karena waktu perang pemerintah butuh biaya yang sangat besar buat ngebiayain perang, sementara cadangan emas mereka nggak nambah secepat mereka butuh duit buat perang. Dan dari sinilah sistem standar emas mulai kehilangan relevansinya. Kita loncat ke tahun 1971, ini tahun yang sangat penting buat sistem keuangan modern. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon bikin keputusan besar yang mengubah sistem keuangan global selamanya. Keputusan itu dikenal sebagai Nixon Shock. Jadi dia ngumumin bahwa Amerika Serikat nggak bakal lagi nge-backup dolarnya pakai emas. Bayangin deh, sebelumnya semua orang percaya bahwa setiap dolar yang beredar itu punya nilai emas di belakangnya. Tapi tiba-tiba Nixon bilang, mulai sekarang dolar nggak lagi bisa ditukar sama emas, dan seketika dunia keuangan langsung berubah drastis. Sejak saat itu, seluruh dunia mulai beralih ke sistem fiat money. Apa sih fiat money itu? Simpelnya, fiat money adalah uang yang nilainya cuma berdasarkan kepercayaan kita sama pemerintah sebagai penerbit uang. Kalau kita pegang uang Rp100, Rp0 itu nggak punya nilai intrinsik, tapi kita semua sepakat buat percaya bahwa itu bisa dipakai buat beli barang atau jasa senilai Rp100.000. Tapi tunggu dulu, gimana kalau tiba-tiba orang-orang nggak percaya lagi sama pemerintah? Nah, disitulah letak bahayanya fiat money, karena nggak ada aset fisik kayak emas di belakangnya. Nilai uang bisa dengan cepat berubah cuma karena persepsi atau kepercayaan. Banyak teori konspirasi yang muncul di balik peralihan dari standar emas ke fiat money. Ada yang bilang, keputusan ini nggak cuma soal ekonomi, tapi ada agenda terselubung yang lebih besar. Teori ini percaya bahwa peralihan ke fiat money sebenarnya adalah strategi buat ngasih kekuasaan lebih ke segelintir elit global. Menurut teori ini, fiat money ngasih bank sentral dan pemerintah kekuasaan yang terlalu besar. Kenapa? Karena mereka sekarang bisa cetak uang sesuka hati tanpa ada batasan jelas. Selama ada standar emas, jumlah uang yang bisa dicetak dibatasi sama cadangan emas. Tapi dengan fiat money, pemerintah bisa ngeprint uang sebanyak-banyaknya yang kalau nggak dikontrol dengan baik, bisa bikin inflasi yang parah. Dan disinilah konspirasi makin dalam. Ada yang bilang, bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat sengaja menciptakan krisis-krisis finansial buat memanipulasi ekonomi global. Contohnya, waktu krisis keuangan di tahun 2008, banyak orang yang percaya bahwa krisis itu sebenarnya sudah diprediksi dan dimanfaatkan oleh elit global buat nguntungin diri mereka sendiri. Teorinya gini, bank sentral yang punya kekuatan besar buat ngatur suku bunga dan mencetak uang bisa memicu gelembung ekonomi lalu biarin gelembung itu pecah. Ketika krisis terjadi, banyak orang biasa yang rugi besar, kehilangan rumah, pekerjaan, dan tabungan. Tapi perusahaan besar dan bank-bank besar mereka
mereka malah dapat bailout dari pemerintah. Jadi, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari krisis ini? Teori konspirasi bilang itu semua udah diatur. Federal Reserve atau sering disebut The Fed ini jadi salah satu fokus utama dalam teori konspirasi soal fiat money. The Fed itu punya kekuasaan buat ngatur berapa banyak uang yang berada di pasar dan nentuin suku bunga. Mereka punya pengaruh yang besar banget dalam menentukan arah ekonomi global. Banyak teori konspirasi bilang The Fed dan bank sentral lainnya sebenarnya di-backup sama elit global yang punya agenda tersembunyi buat ngontrol sistem keuangan dunia. Karena mereka yang megang kendali berapa banyak uang yang dicetak, mereka juga bisa memanipulasi inflasi, suku bunga, dan krisis finansial. Dan kalau kita lihat dari sejarah krisis-krisis besar, teori ini jadi makin menarik buat dibahas. Misalnya waktu Great Depression di tahun 1930-an atau krisis keuangan 2008, banyak yang percaya kalau The Fed tahu bahwa ada gelembung ekonomi yang bakal pecah, tapi mereka nggak ngelakuin apapun buat cegah hal itu. Sebaliknya, setelah krisis terjadi, mereka malah nyuntikin uang ke bank-bank besar dan perusahaan-perusahaan raksasa buat nyelamatin mereka, sementara rakyat biasa mereka nggak dapat apa-apa. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis tapi tetap penting, inflasi. Inflasi itu apa? Secara simpel, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, sementara nilai uang yang kita pegang makin menurun. Jadi, uang yang kita punya hari ini mungkin nggak akan bisa beli barang yang sama jumlahnya tahun depan. Teori konspirasi bilang, inflasi ini sebenarnya bisa diatur. Gimana caranya? Dengan fiat money, pemerintah dan bank sentral bisa cetak uang sesuka hati mereka, yang artinya mereka bisa bikin inflasi ke level apapun mereka mau. Menurut konspirasi, inflasi ini sebenarnya jadi alat buat ngontrol kekayaan. Orang kaya yang punya aset kayak saham, properti, atau emas nggak terlalu terpengaruh sama inflasi. Tapi orang biasa yang cuma punya tabungan uang kertas, mereka yang paling kena dampaknya. Inflasi bisa bikin nilai uang kita terus turun, sementara orang kaya bisa makin kaya karena nilai aset mereka malah naik. Teori ini bilang, inflasi adalah cara buat terus menjaga ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Masalah utama kalau mau balik ke standar emas adalah soal likuiditas. Dunia sekarang sudah berkembang dengan pesat. Transaksi keuangan terjadi dalam hitungan detik dari satu negara ke negara lain. Ekonomi modern jauh lebih kompleks dibanding ekonomi zaman dulu yang masih pakai standar emas. Jumlah emas yang ada di dunia terbatas banget, sementara jumlah uang yang beredar sekarang udah nggak masuk akal kalau harus di-backup sama emas. Saat ini kita punya miliaran transaksi setiap hari, dari belanja online, transfer internasional, sampai perdagangan saham. Bayangin kalau semua itu harus dikaitkan lagi sama emas. Nggak mungkin kan? Kita tiap kali mau belanja di supermarket ngitungin cadangan emas dulu. Selain itu, harga emas sendiri bisa fluktuatif banget. Kalau harga emas tiba-tiba turun, nilai uang kita juga bakal ikut jatuh. Jadi, standar emas yang dianggap lebih stabil pun sebenarnya nggak sepenuhnya bebas dari risiko gitu. Setelah ngebahas semua ini, mungkin banyak dari kalian yang mikir, lalu apa solusinya? Jawabannya tergantung. Beberapa orang percaya kalau kita harus mengurangi ketergantungan kita pada fiat money dan mulai beralih ke aset yang lebih stabil, kayak emas, perak, atau bahkan cryptocurrency. Ada juga yang bilang kita harus lebih peka sama gerakan global yang mengarah ke digitalisasi mata uang. Sementara itu, beberapa orang percaya bahwa kita sebenarnya nggak punya pilihan lain selain tetap percaya sama fiat money, karena sistem global sekarang udah terlalu kompleks buat balik ke standar emas atau sistem lain yang lebih sederhana. Tapi yang jelas, kita semua harus lebih waspada dan paham soal gimana sistem keuangan ini bekerja, biar kita nggak cuma jadi penonton pasif gitu. Edukasi diri kita soal ekonomi itu penting banget, apalagi di tengah zaman yang makin nggak pasti kayak sekarang. Nah, itu tadi pembahasan panjang soal fiat money, sejarahnya, teori konspirasi yang muncul di baliknya, sampai kemungkinan masa depan sistem keuangan dunia. Gimana menurut kalian? Apakah fiat money ini solusi terbaik atau malah jadi alat buat elit global buat ngontrol kita semua? Apapun pendapat kalian, yang jelas sistem ini masih terus berjalan dan mungkin akan mengalami perubahan besar dalam beberapa dekade ke depan. Jadi jangan lupa terus update informasi kalian biar bisa lebih siap menghadapi perubahan-perubahan besar yang mungkin akan terjadi. So, terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.